Baik, topik biologi hari ini yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada pria. Nah, berhubung materi reproduksi pada pria itu sangat banyak, jadi kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah mengenai organ-organ reproduksi pada pria. Yang kedua, spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Dan yang ketiga adalah hormon-hormon pada pria. Tapi di video ini saya hanya menjelaskan mengenai organ-organ reproduksi pada pria saja. Karena kan materinya sangat banyak gitu ya. Biar bisa kita kupas secara tuntas. Baik, yang pertama itu adalah mengenai organ-organ reproduksi pada pria. Nah, untuk organ-organ reproduksi pada pria ini kita bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu adalah organ reproduksi dalam dan yang kedua adalah organ reproduksi bagian luar. Nah, untuk yang dalam itu nanti kita akan jumpai 3 poin besar. Yang pertama itu testis, yang kedua saluran pengeluaran, dan yang ketiga kelenjar aksesoris. Nah, di sini ada gambarnya ya. Langsung kita lihat. Yang pertama itu adalah testis. Nah, ini dia bagian testisnya ya. Testis atau istilah lainnya bisa dikatakan buah jakar atau buah pelir. Jadi di biologi itu ada banyak sinonim atau persamaan kata ya. Testis atau gonak jantan itu berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum. Skrotum itu bisa dikatakan sebagai kantong dari si testis. Jadi testis itu berada di sebuah kantong namanya skrotum atau kantong pelir. Nah, berapa jumlah testis untuk satu orang pria? Ada sepasang atau 2 ya. Jadi ada 2, makanya ada testis kiri, ada testis kanan. Tapi kalau misalnya kita jumpa istilah katanya testes, itu benar ya. Testes itu mengatakan kategori banyak atau plural atau jamak. Nah, apa sih sebenarnya fungsi daripada testis? Fungsinya itu adalah untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Jadi testis itu berperan sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Jadi sperma itu dibentuk di testis gitu. Cuma nanti kita menemukan istilah namanya tubulus seminiferus. Nah, jadi tubulus seminiferus itu adalah kandungan dari si testis ya. Testis mengandung pintalan tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih istilahnya. Nah, ada satu hal lagi yang bisa juga dapat informasi di sini bahwa nanti ada istilah namanya lobulus testis. Lobulus testis itu sama dengan ruang testis. Berarti tubulus seminiferus itu ada di sepanjang lobulus testis, kira-kira gitu. Dan informasinya adalah satu testis umumnya mengandung sekitar ya 250 lobulus testis. Jadi satu testis pria itu memiliki 250 ruang. 250 ruang loh. Berarti kalau dia dua testis, satu pria kan 2 testis, berarti ada 500 ruang testis. Artinya lobulus testis, tempat si sperma itu diproduksi. Artinya apa? Artinya pria itu tidak akan kehabisan yang namanya sperma. Produksinya selalu ada. Karena ada 250 per testis. Sementara testisnya kan ada kiri ada kanan. Berarti ada 500 ruang atau lobulus testis ya. Jadi produksinya itu selalu ada untuk produksi sperma pada pria. Itu dia mengenai testis. Baik, kita lanjut masih tentang organ reproduksi dalam pada pria. Yang pertama tadi testis sudah. Yang kedua saluran pengeluaran. Saluran pengeluaran pada pria itu kita bagi lagi nih. Ya, kita bagi lagi menjadi 4. Ada epididymis, ada vas deferens, ada saluran ejakulasi, dan ada uretra. Jadi ada 4. Kita pelajari pelan-pelan. Yang pertama itu epididymis. Ini dia epididymis ya. Ini saluran berkelok-kelok di dalam skrotum
yang keluar dari testis. Jumlahnya berapa epididymis? Sama dengan testis, ada sepasang atau ada dua, kiri dan kanan. Nah, fungsinya apa sebenarnya? Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma tersebut matang, kemudian bergerak menuju yang namanya fase deferens. Ya, jadi biasa ditanya, tempat pematangan sperma di mana? Jawabannya epididymis. Tempat pembentukan sperma di mana? Jawabannya testis atau tubulus seminiferus. Itu yang pertama, bagian dari saluran pengeluaran. Yang kedua namanya vas deferens. Nama lainnya adalah ductus deferens atau saluran sperma. Jadi vas deferens itu saluran sperma. Namanya salurannya berarti dia tempat jalannya si sperma kan gitu ya. Vas deferens ini merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari si epididymis. Tapi vas deferens ini tidak menempel ya pada testis dan ujung salurannya terdapat di kelenjar prostat. Fungsinya apa? Vas deferens itu berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung mani atau kantung semen atau vesikula seminalis. Jadi ada banyak istilah-istilah biologi ya. Kantung mani itu ada 3 istilahnya, bisa kantung semen, bisa juga vesikula seminalis. Yang ketiga namanya saluran ejakulasi. Nah, untuk saluran ejakulasi ini adalah saluran pendek yang menghubungkan kantung mani tadi dengan uretra. Apa itu uretra? Uretra itu bisa dikatakan saluran akhir ya, saluran akhir reproduksi untuk membuang sperma dan membuang urin. Dan yang keempat itu adalah uretra. Uretra merupakan saluran air reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Nah, itu dia mengenai saluran pengeluaran. Jadi kalau ada istilah-istilah yang tidak tahu boleh di kolom komentar ya. Oke. Baik, kita lanjut yang ketiga yaitu kelenjar aksesoris. Sesuai dengan namanya, aksesoris berarti itu sama dengan kayak istilahnya tambahan ya. Nah, jadi di sini ada kelenjar tambahan reproduksi pada pria. Ada 3 bagian besar. Yang pertama itu namanya vesikula seminalis, tadi udah ada ya, atau kantong mani istilahnya atau kantong semen. Yang kedua kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Nah, kita lihat 3-tiganya. Yang pertama itu vesikula seminalis. Ini adalah kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis ini menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Jadi teman-teman, sperma itu juga perlu makan karena kan dia sel hidup, butuh energi untuk beraktivitas. Jadi diperoleh dari bagian vesikula seminalis di bagian dindingnya. Yang kedua kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Jadi ketiga-tiga ini nanti kelenjar ini dia lebih dominan untuk support si sperma. Yang ketiga itu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra. Bulbouretra atau Cowper itu sama ya. Merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Tadi uretra udah tahu ya, saluran akhir reproduksi. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah. Oke, itu dia mengenai kelenjar aksesoris pada pria yang merupakan bagian organ dalam si pria. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu organ reproduksi luar pada pria. Nah, untuk bagian luar ini hanya 2 bagian besar, yaitu penis dan skrotum. Nah, kita pelajari dulu mengenai penis. Ini gambarnya sudah ada. Untuk penis ini dia ternyata memiliki 3 rongga ya. Penis memiliki 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga itu terletak di bagian atas. Nama jaringan sponsnya adalah corpus cavernosa.
Satu lagi itu berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons, namanya corpus spongiosum. Jadi ada corpus cavernosa dan ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini membungkus bagian uretra pada penis. Dan ternyata uretra pada penis itu dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Makanya kalau misalnya ada rangsangan pada bagian penis, rongga ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis akan menjadi tegang dan mengembang. Itu yang disebut dengan peristiwa ereksi. Jadi sudah tahu ya kenapa terjadi ereksi pada pria. Ya salah satu alasannya karena ada rangsangan. Dan pada bagian uretra penis itu ada jaringan erektil, ada ujung-ujung saraf perasa, dan ada pembuluh darah. Itu yang bisa memunculkan yang namanya peristiwa penis menjadi tegang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah skrotum. Skrotum adalah kantong yang berisi testis. Udah tadi di awal ya, jumlahnya juga sepasang, ada kiri dan ada kanan. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat berupa jaringan ikat dan jaringan otot polos. Dan otot polos itu dikenal dengan sebutan otot dartos. Otot dartos ini berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengkerut dan mengendur. Makanya skrotum bagian luar alat kelamin pria itu kan bisa mengkerut, bisa mengendur. Memang dipengaruhi oleh suhu ya. Tapi bisa juga karena ini tadi ada otot dartos yang melakukan fungsinya. Dan ternyata selain otot dartos, di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut dengan otot kremaster. Jadi ada otot dartos, ada otot dartos dan ada otot kremaster. Nah, si kremaster ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Nah, itu dia mengenai organ luar reproduksi pada pria. Bisa dipahami ya. Bagi yang ada istilah-istilah biologi yang tidak mengerti boleh di kolom komentar ya. Baik, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, sperma yang matang disimpan di dalam titik-titik. A. Tubulus seminiferus, B. Uretra, C. Epididymis, D. Vas deferens, E. Saluran prostat. Nah, kalau matang, pematangan tadi di mana? Di epididymis. Kalau pembentukan sperma di testis atau tubulus seminiferus. Bisa ya dipahami ya, gampang soalnya ini dan gampang juga jawabannya. Nomor 2, spermatozoa dihasilkan oleh testis dan sebelum dikeluarkan akan ditampung di dalam kantong sperma atau vesikula seminalis. Pertanyaannya adalah saluran yang menghubungkan testis dengan kantong testis adalah A. prostat dan epididymis, B. epididymis dan vas deferens, C. epididymis dan uretra, D. vas deferens dan uretra, atau E. uretra dan prostat. Nah, jadi untuk pertanyaannya kan saluran apa yang menghubungkan antara testis dengan kantong testis? Jawabannya adalah vas deferens ya, saluran sperma gitu. Karena vas deferens itu membentang dari epididymis sampai dia ke uretra. Vas deferens juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Jadi saluran vas deferens ini bermuara dari epididymis. Ya, bermuara dari epididymis. Makanya dia lebih tepatnya adalah epididymis dan vas deferens. Berarti jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya?